Pesona Lionel Messi tak ada henti-hentinya mencuri perhatian semua pihak. Wajar apabila banyak fans klub dan pemain lain yang iri dengan kehebatannya. Bahkan lebih parahnya lagi, Messi dicap sebagai anak kesayangan FIFA hanya karena dianggap terlalu hebat untuk ukuran manusia biasa. Anggapan miring soal Messi itu masih terus bergulir, meskipun La Pulga telah mengukuhkan dirinya sebagai pemain paling komplit dalam sejarah sepak bola dunia, dengan rentetan trofi bergengsi di level klub dan negara, serta gelar individu segudang termasuk Ballon d'Or sebanyak 8 kali. Memang benar, ada beberapa keputusan wasit dan FIFA yang seolah terlalu memihak Messi, apalagi Messi kerap diasosiasikan dengan klub Barcelona yang sudah ia bela selama 20 tahun lebih. Di mana El Barça ternyata ketahuan pernah melakukan suap terhadap komite wasit selama bertahun-tahun, sejak 2001 hingga 2018. Bahkan kasus itu sampai ikut menyeret Presiden Barcelona saat ini, Joan Laporta. Namun ternyata anggapan itu tak sepenuhnya benar. Nampaknya meskipun Barcelona mendapat tuduhan kejam seperti itu, nyatanya Messi juga seringkali mendapat perlakuan buruk yang merugikan dari para wasit. Lagian kalau memang FIFA selalu berpihak kepada Messi, seharusnya dia sudah meraih gelar Piala Dunia dan Copa America lebih awal, tanpa harus menunggu hingga akhir karirnya. Apalagi Messi sudah 3 kali masuk final bersama Argentina sebelumnya, dan semua itu berakhir dengan kekalahan tragis bagi kubu La Albiceleste. Lantas apa sajakah keputusan wasit yang merugikan Messi selama karirnya? Berikut ulasan selengkapnya. Kartu kuning karena sepatu copot. Pada gelaran La Liga musim 2016-2017, Messi pernah mengalami salah satu momen paling absurd dalam hidupnya. Pasalnya saat itu La Pulga harus diganjar kartu kuning, hanya karena sepatu yang ia kenakan tidak sengaja terlepas. Lebih anehnya lagi, setelah dilakukan replay, kita bisa melihat bahwa sebenarnya kaki Messi sempat diinjak dengan sengaja oleh Stefan Zonzi yang coba menghalau pergerakan La Pulga. Ada-ada aja ya. Messi looking for another gear. Oh, and he lost something as Nzonzi decleats him. And the card will come out. Gotta be. This is a intentional clip from behind and down the back of Messi's leg. Just takes his boot off. Good play, Enzo. Pihak lawan tidak mendapat kartu setelah mencederai Messi. Pada partai final Copa America 2015, Messi mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pemain Chile, yakni Gary Medel, yang dengan sengaja menyepak perutnya. Namun anehnya, perlakuan Medel itu kelihatannya tidak diseriusi oleh wasit asal Kolombia, Wilmar Roldan. Medel saat itu cuma mendapat ganjaran berupa kartu kuning. Padahal salah satu wasit ternama dunia, yakni Howard Webb, menuturkan kalau pelanggaran seperti itu sangat layak dijatuhi kartu merah. Pernyataan ini muncul karena wasit asal Inggris tersebut pernah mengakui kesalahannya, yang cuma memberikan kartu kuning atas insiden serupa pada final Piala Dunia 2010, di mana Nigel de Jong melakukan tendangan kungfu kepada Xabi Alonso. Momen kontroversial yang dialami Messi akhirnya berujung pada kekalahan timnas Argentina atas Chile melalui babak adu penalti. Selain momen di timnas itu, Messi juga pernah mengalami perlakuan tak adil dari wasit yang begitu mirip. Momen itu terjadi pada gelaran UCL musim 2018-2019 yang mempertemukan El Barça dengan Manchester United. Bek setan merah yakni Chris Smalling nampak menyikut dan mencederai La Pulga dengan begitu keras, bahkan area di sekitar Messi sampai berdarah. Lagi dan lagi pemain lawan tidak diganjar kartu merah dan cuma dijatuhi kartu kuning. No, descalificador la patada de Medel, va a ser amarilla, olvídense, tampoco imaginen, tampoco se vuelvan locos. ¿Sabe lo que tiene que hacer para pulsarlo? Sí, pero tiene a 2 zagueros amonestados ya Chile. Salió y aquí vemos. Kartu merah karena tidak melakukan apapun. Argentina nampaknya memang selalu sial setiap kali bertemu dengan Chile. Pada gelaran Copa America 2019, Messi lagi-lagi berseteru dengan Medel. Kali ini keduanya terlihat berebut bola, namun Medel yang nampak tak senang tampak mendorong Messi dan mengajaknya baku hantam. Wasit yang melihat kejadian tersebut buru-buru menghampiri keduanya dan langsung memberikan kartu merah untuk mereka. Padahal jika dilihat lebih jelas lagi, Messi nampak tidak melakukan apapun. Здесь сыграл умно. Так,
Ой-ой-ой-ой-ой. Зря. Это зря. Ну не надо, красная карточка давай. Двоим неужели? Мне показалось, что 2 раза арбитр... Argentina tidak lolos final Copa America 2019. Messi dan Argentina memang tidak pernah berjodoh dengan trofi di masa lalu. Lagi dan lagi, ini adalah bukti bahwa Messi bukanlah anak emas yang selalu didewa-dewakan oleh FIFA. Pada partai semifinal Copa America 2019, Argentina mendapat pelanggaran keras dari para punggawa timnas Brazil. Tercatat paling tidak seharusnya mereka bisa mendapat 2 tendangan penalti. Seandainya saja wasit yang memimpin jalannya laga mempunyai mata yang jeli dan bisa menyaksikan momen tersebut dengan jelas. Gol yang tidak disahkan. Pada musim 2017-2018, Messi bisa saja menjadi pahlawan kemenangan Blaugrana seandainya gol yang ia cetak tidak dianulir oleh wasit. Padahal saat itu jelas terlihat bola sudah sepenuhnya melewati garis gawang. Momen itu juga mengingatkan kita pada tragedi gol Frank Lampard ke gawang Jerman di ajang Piala Dunia 2010. Yang jadi pertanyaan, mengapa wasit tidak melakukan pengecekan? Padahal di era itu sudah ada goal line teknologi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Kartu kuning karena disikut. Momen pertarungan Barcelona dan Real Madrid memang selalu menghadirkan banyak kontroversi, tapi yang satu ini bisa dibilang paling absurd. Ya, bagaimana tidak? Messi yang tidak melakukan apa-apa malah harus diganjar kartu kuning. Padahal sudah jelas, pemain Madrid yaitu Ricardo Carvalho sengaja menyikut wajah La Pulga dengan begitu keras. Benarkah Messi dan Barcelona yang mencurangi wasit? Dua kali tidak dapat penalti versus Valencia. Sebagai seorang pemain yang lincah dan jago melakukan dribble, sudah wajar kalau Messi bakal jadi incaran dan bulan-bulanan pemain lawan. Tapi tahukah kamu, kalau Messi pernah beberapa kali tidak mendapat hadiah penalti, padahal jelas-jelas dilanggar. Salah satu momen itu terjadi pada pertandingan La Liga antara Barcelona menghadapi Valencia di musim 2011-2012. Malah kejadian itu terjadi sebanyak 2 kali di laga tersebut. Padahal dari reka ulang pertandingan, jelas-jelas pemain asal Argentina itu dijaga dengan begitu keras. Kalau menurut kamu, apakah seharusnya penalti atau justru keputusan wasit sudah benar? Tendangan bebas dianulir versus Sevilla. Gol dari open play yang dianulir sangatlah wajar. Tapi pernah gak sih kamu melihat ada gol tendangan bebas dianulir? Kalau belum, cobalah lihat momen gol Messi berikut ini. La Pulga yang dengan cantiknya menjebloskan bola ke jala gawang Sevilla malah harus tertunduk lesu dan bukannya selebrasi. Usut punya usut, keputusan wasit itu diambil karena Sergio Busquets yang terlihat menarik dan mengganggu pergerakan salah satu pemain Sevilla. Padahal jika dilihat sepintas, gangguan yang diberikan Busquets tidaklah serius dan tergolong ringan. Pemain Madrid tidak dapat kartu merah. Messi sempat dibuat babak belur oleh para punggawa Madrid dalam partai El Clasico. Kali ini datang dari musim 2016-2017. Saat itu Messi mendapat pelanggaran dan sikutan keras dari Marcelo yang berakibat pada pendarahan di mulutnya. Namun bek asal Brazil itu justru tidak mendapat ganjaran berupa kartu merah dan cuma dikenai kartu kuning saja. Padahal pelanggaran itu tergolong sangat keras dan jelas-jelas berniat mencederai La Pulga. Masih belum puas? Tenang, ada lagi.
Masih ingatkah kalian dengan bek Real Madrid bernama Fabio Contrao? Selama membela El Real, pemain kebangsaan Portugal itu terkenal selalu tampil Spartan, apalagi kalau bertemu Barcelona. Dan seperti yang sudah kalian tebak, Messi adalah sasaran utamanya. Tercatat paling tidak Contrao sudah melakukan pelanggaran kotor sebanyak 2 kali terhadap La Pulga. Yang pertama, dirinya terlihat menekel dan menindih La Pulga. Sementara yang kedua, Contrao dengan sengaja menempeleng kepala Messi. Tapi anehnya rekan sejawat Cristiano Ronaldo itu tidak mendapat ganjaran kartu merah setelah 2 pelanggaran ngawur tersebut. Deretan momen tadi adalah gambaran kecil bahwa Messi bukanlah anak emas FIFA. Sama seperti pemain lain, jalan La Pulga untuk meraih kesuksesan dan menyabet gelar juara sangat tak terjal, sampai harus berulang kali dicurangi oleh wasit. Namun pemain kelahiran Rosario, Argentina tersebut kini telah membuktikan bahwa rintangan sebesar apapun tidak akan mampu menghalanginya. Bahkan rentetan catatan kelam itu justru semakin menasbihkan dirinya sebagai pemain terbaik dalam sejarah sepak bola dunia.